Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa dikau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan puji dan syukur kepadamu yang telah begitu baik memelihara kami. Kami umat-Mu yang sering alpa melakukan yang baik, bahkan cenderung melakukan hal yang salah. Pada pagi hari ini, kami memohon pengampunan dosa daripada-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus membimbing kami, agar apa yang kami baca dan dengar dapat kami pahami, juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuliakan-Mu di setiap tingkah laku dan tutur kata kami. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu, dan saya akan membaca ayat pertama sampai 3 dan ayat ke-7 sampai 8. Saya akan membacakannya. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kehadiran Tamu Penolong. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa itu, anggur merupakan minuman yang wajib disajikan dalam sebuah pesta. Kehabisan minuman anggur pada saat acara masih berlangsung tentu saja akan menimbulkan malu pihak yang menyelenggarakan pesta. Ketika hal itu terjadi di pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, ibu Yesus yang mengetahui hal tersebut langsung berinisiatif menyampaikannya kepada Yesus dan meminta kepada pelayan-pelayan untuk tunduk, taat mendengar apa yang akan dikatakan Yesus. Akhirnya, Yesus pun memberikan instruksi kepada para pelayan dan air dalam tempayan berubah menjadi minuman anggur yang berkualitas yang siap disajikan untuk tetap menyemarakkan pesta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus dan murid-muridnya di pesta tersebut adalah sebagai tamu undangan pesta perkawinan, sebagaimana dikatakan pada ayat 2. Dan Maria, ibu Yesus, bisa mengetahui persediaan anggur di pesta itu, karena pesta tersebut adalah pesta kerabat dekatnya, dan sebagai ibu yang melahirkan Yesus, yang pernah mendapat pesan dari malaikat, selama itu Maria hanya menyimpannya di dalam hati. Ia tahu anaknya tersebut akan mampu menyatakan kuasanya, mampu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Kejadian itu adalah tanda kemuliaan yang pertama dilakukan Yesus. Bila Yesus tidak diundang saat itu, siapa yang dapat menyelamatkan kondisi pesta tersebut? Keluarga tersebut telah diluputkan dari potensi peristiwa yang memalukan sebuah keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kejadian itu memberikan gambaran bagi kita bahwa betapa pentingnya mengundang Yesus hadir di dalam kehidupan keluarga kita, dimulai sejak saat pembentukan sebuah keluarga baru
sampai di dalam kehidupan berumah tangga selanjutnya. Kehadiran Yesus di tengah keluarga kita akan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan kita. Kita akan dicukupkan. Tuhan akan memberikan solusi bagi kita, sehingga akan selalu ada jalan keluar agar kebutuhan kita terpenuhi. Tuhan mengajarkan kita agar tidak khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan, akan apa yang hendak kita minum, bahkan akan apa yang hendak kita pakai. Tetapi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita dapat membaca Matius 6 ayat 25-34. Saudara, undanglah Yesus selalu di dalam keluarga kita. Kehadiran Yesus di tengah keluarga kita juga akan menghindarkan keluarga kita dari kehancuran, karena dengan kehadiran Yesus akan meneguhkan keluarga kita di dalam cinta kasih untuk saling memperhatikan dan untuk menjaga persekutuan di dalam keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, keluarga yang mengundang Tuhan di dalam rumah tangganya, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya, akan menjadi keluarga yang senantiasa ada damai dan sukacita. Kehidupan yang senantiasa diubahkan menjadi keluarga yang berbeda, yang memberi kesaksian di tengah-tengah dunia. Mari kita layangkan undangan kita kepada Yesus sebagai tamu terhormat, penolong, bahkan berkuasa di dalam keluarga kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Betapa pentingnya kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. Kehadiran-Mu yang akan melindungi kami dari kehancuran, menjamin kami akan tercukupinya kebutuhan, akan selalu ada jalan, akan selalu ada pertolongan, rasa damai, dan sukacita. Tuhan, untuk itu kami mau Tuhan datang di dalam kehidupan keluarga kami. Hadirlah Tuhan di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa bagi umat-Mu yang saat ini belum mengundang-Mu untuk hadir di tengah keluarganya, yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam keluarganya. Biarlah Tuhan lawat mereka. Ingatkanlah mereka untuk segera mengundang-Mu hadir di kehidupan mereka. Dan biarlah mereka merasakan perubahan baik yang akan terjadi di dalam diri mereka, di dalam rumah tangga mereka. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon, sertailah kami. Dengarkanlah seruan kami ini Tuhan, kabulkanlah seturut waktu dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.